Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan kisah misteri pabrik padi Ketintang. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Kisah misteri legendaris di Indonesia ini memang tidak sedikit jumlahnya. Hampir di setiap pelosok Nusantara kita bisa mendengar soal kisah mistis atau sesosok gaib yang dipercayai warga sekitar. Kisah tersebut bisa dari sebuah stasiun tua, rumah kosong, hingga bekas pabrik seperti yang ada di Surabaya, yaitu bangunan bekas pabrik padi Ketintang. Kisah mistis pada bangunan bekas pabrik padi Ketintang ini memang sudah ramai diceritakan masyarakat setempat. Bangunan ini berdiri dengan kokoh dan memiliki pagar besar di bagian luarnya. Dibangun pada tahun 1867, bangunan ini adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda yang dulunya adalah sebuah pabrik gula. Pabrik yang beralamat di Jalan Ketintang Madya itu kemudian berganti menjadi pabrik penggilingan padi. Menurut sejarahnya, selain menjadi tempat penggilingan padi, pabrik ini juga menjadi tempat dibuatnya beberapa alat pertanian seperti pisau, sabit, jangkul, serta peralatan lainnya untuk kebutuhan bertani. Beberapa orang zaman dahulu memandang tempat ini sebagai lokasi pandai besi, di mana tiap hari terdengar suara besi ditempa. Namun sayangnya, produksi padi di tempat itu memiliki hasil yang rendah. Hingga akhirnya, pabrik Ketintang dijual kepada pihak swasta, dengan harapan dapat meningkatkan produksi. Namun sayang nasib tidak dapat dirubah. Produksi pabrik padi tersebut justru semakin menurun. Hingga akhirnya, terpaksa harus ditutup. Walaupun sudah ditutup, bangunan bekas pabrik itu masih sempat ada yang menghuni hingga tahun 90-an. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan itu semakin ditinggalkan dan tak lagi berpenghuni. Semua mesin penggilingan padi dan alat untuk menempa besi ditinggalkan begitu saja. Konon, hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya kasus penampakan yang terjadi di sana. Karena sesudah pabrik tutup, pabrik menjadi gelap karena tak ada penerangan, hingga menjadi kuat dengan aura mistis. Hingga terjadi hal-hal aneh yang di luar nalar manusia. Dikatakan warga sekitar kalau suara mesin pabrik kadang masih terdengar. Bahkan sayup-sayup terdengar, juga ada suara besi sedang ditempa, dan insiden aneh tersebut sering kali berlangsung. Konon diceritakan, bukan hanya suara besi yang ditempa saja yang terdengar dari pabrik kosong itu. Di malam hari juga sering terdengar suara mesin penggilingan padi yang beroperasi sendiri. Tidak hanya itu, tidak sedikit warga sekitar yang melewati pabrik kerap melihat penampakan gaib, yaitu sosok noni Belanda dan sosok nenek tua. Masyarakat sekitar percaya kalau mereka adalah korban pembantaian pada zaman Belanda. Bahkan ada juga warga yang mengaku pernah melihat penampakan tentara Belanda sedang berlatih baris berbaris di pekarangan kosong pabrik tersebut. Diceritakan juga kalau tempat ini pun menjadi terkenal dan banyak orang yang penasaran merasakan aura mistis dari pabrik Ketintang ini. Tidak sedikit orang yang berdatangan tiap malam untuk mencoba uji nyali di tempat ini. Seperti cerita seorang pemuda bernama Doni. Ia mengaku sempat mendatangi pabrik Ketintang tersebut bersama 8 orang temannya. Di dalam pabrik tersebut, ia hanya berbekal senter untuk menerangi langkahnya, karena lampu pabrik tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Doni mengaku pernah mendapat pengalaman tidak menyenangkan saat berada di dalam pabrik tersebut. Di saat mereka sedang menelusuri bangunan pabrik tua itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Bukan hanya Doni saja, tapi ponsel 8 temannya yang lain juga berdering seperti ada telepon yang masuk. Setelah dicek, ternyata tidak ada panggilan masuk. Tidak hanya itu saja, pengalaman mistis lain juga dialami oleh Doni dan teman-temannya. Tiba-tiba ada suara barang jatuh kencang sekali di dalam bangunan tersebut yang membuat Doni dan teman-temannya kaget. Namun setelah ditelusuri barang apa yang jatuh, ternyata tidak ada satupun. Suasana terasa semakin mencekam dan tidak beres. Akhirnya Doni dan teman-temannya pun memutuskan untuk keluar dan menghentikan penelusurannya di bangunan pabrik tersebut. Namun sekarang,
Bangunan pabrik tersebut sudah rata dengan tanah, karena lokasi tersebut telah menjadi perumahan. Oke sahabat, itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng. Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Masih banyak kisah-kisah misteri dan juga mitos dari berbagai belahan dunia, maupun dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kisah-kisah tersebut dipastikan membuat jantung berdegup lebih kencang, seperti kisah yang akan tayang tiap minggunya. Jadi tonton terus tayangan-tayangannya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.